Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsy dengan NIM 20650059. Saya dari kelas B, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Dayanu Isanuddin. Di sini saya akan mereview sebuah mata kuliah, yakni Rekayasa Perangkat Lunak atau Software Engineering. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang software dan karakteristiknya. Baiklah, langsung saja. Istilah software engineering digunakan pertama kali pada tahun 1950-an dan awal 1960-an. Saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Kemudian pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Kemudian masuk pada pengertian dasar. Istilah rekayasa perangkat lunak secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering, dan istilah software engineering mulai dipopulerkan pada tahun 1968 pada Software Engineering Conference yang diselenggarakan oleh NATO. Kemudian sebagian orang mengartikan RPL hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer, padahal ada yang berbeda yang mendasar antara perangkat lunak atau software dan program komputer. Kemudian perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Kemudian kita masuk pada pengertian lainnya. Pengertian RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal, yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Dan saya pikir pada poin ini telah mewakili dari poin kedua dan ketiga. Kemudian langsung saja pada materi berikutnya, yakni perangkat lunak atau software. Yakni di sini dijelaskan perangkat lunak merupakan program-program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata, yaitu software dan engineering. Kemudian perangkat lunak atau software adalah source kode pada suatu program atau sistem. Kemudian engineering atau rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistematis yang berdasar atas ilmu pengetahuan dan matematis secara aplikasi tentang prosedur terhadap struktur, mesin, produk, proses, atau sistem. Kemudian rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek. Berikutnya, perangkat lunak, perkembangan RPL. Meskipun baru dicetuskan pada tahun 1968, namun RPL telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Dari sisi disiplin ilmu, RPL masih relatif muda dan akan terus berkembang. Kemudian, poin kedua, arah perkembangan yang saat ini sedang dikembangkan antara lain, yang pertama, itu pada tahun 1940-an, yakni mencetuskan penggunaan menulis kode program secara langsung. Kemudian pada tahun 1950-an itu adalah awal interpreter dan bahasa makro, generasi pertama komputer, dan masih banyak lagi. Kemudian pada ruang lingkup rekayasa perangkat lunak atau software engineering, yang pertama itu ada rekayasa perangkat lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an hingga kini. Kemudian poin kedua,
Fokus utama pengembangannya adalah untuk mengembangkan praktek dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktisi pengembang perangkat lunak dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Kemudian, ini adalah struktur dari ruang lingkup rekayasa perangkat lunak atau software engineering, di mana semua ini berpusat pada perangkat-perangkat ini terhubung pada satu pusat, yaitu software engineering. Kemudian pada tujuan rekayasa perangkat lunak, saya baca di bagian sini saja ya, sebelah kanan saya saja. Jadi tujuan dari RPL ada 3. Yang pertama, menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Kemudian kedua, menghasilkan perangkat lunak yang efisien, dan yang terakhir itu menghasilkan perangkat lunak tepat waktu. Kemudian faktor yang melatar belakangi munculnya RPL. Yang pertama itu ada ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu, usaha, dan biaya untuk membangun perangkat lunak. Kemudian ada perubahan nisbah atau rasio biaya perangkat keras terhadap harga perangkat lunak, dan masih banyak lagi. Kemudian pada halaman ini dijelaskan tentang rekayasa perangkat lunak dari sisi perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Jadi poin pertama itu cakupan ruang lingkup yang cukup luas, membuat RPL sangat terkait dengan disiplin dengan bidang ilmu lain. Kemudian hubungan keterkaitan RPL dengan ilmu lain dapat dilihat pada gambar di samping kiri ini ya. Kemudian masuk pada rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain-lain. Yang pertama itu ada bidang manajemen, kemudian ada bidang ilmu matematika, kemudian ada bidang ilmu manajemen proyek, kemudian ada bidang ilmu ergonomika, dan ada bidang ilmu rekayasa sistem. Di mana pada bidang ilmu manajemen ini dia salah satunya meliputi akuntansi finansial dan masih banyak lagi. Kemudian ilmu bidang matematika ini meliputi aljabar linear, kalkulus, dan masih banyak lagi. Kemudian yang poin ketiga ini, bidang ilmu manajemen meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek, seperti ruang lingkup proyek, anggaran, dan masih banyak lagi. Kemudian ada yang namanya bidang ilmu ergonomika. Dia ini menyangkut hubungan interaksi antar manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Kemudian bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya, keuntungan, dan masih banyak lagi. Kemudian kita masuk pada tipe-tipe software. Tipe-tipenya itu bisa ada sistem software, application software, engineering, dan scientific software. Itu ya 3 tipe-tipe dari software. Kemudian masuk pada tipe-tipe software lainnya itu ada embedded software, product line software, web application atau web apps. Kemudian ada artificial intelligence software, itu yang terakhir ya. Kemudian ini padahal mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait review mata kuliah RPL pada pertemuan kedua ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Lebih kurangnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.